Dikan COHS ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi di college meeting. Oke, anak soleh dan solihah, Siap. mana semangatmu? Ini semangat. Yuk. Ini semangat ini. Halo. Kok kelas 4 Ali? Ali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah, Siap. seperti biasa Pak Yunus absen dulu. Pak Yunus sapa dulu dari yang hadir di Zoom. Oke, halo Mas Tesar. Krik. Mas Tesar. Krik. Oke, terima kasih Mas Tesar. Halo Mas Afan. Halo. Oke, Mbak Lunet, halo. Krik. Oke, kalau di mute lambaikan tangan itu berarti sudah paham dengan sapaan Pak Yunus. Halo Mbak Lunet. Halo. Oke, Mbak Gesa, halo. Halo, Pak. Iya, semangat ya Mbak Gesa ya. Oke, Mas Hafiz. Halo, jangan diputar. Diputer. Oke, Mbak Nabila, halo. Pakai kacamata Mbak Nabila sekarang. Oke, halo Mas Rafa. Halo. Oke, halo Mbak Tika. Oke, Mbak Nadifa, halo. Halo. Oke, Alvaro. Halo. Laptopnya jangan dibuat mainan. Oh. Oke. Halo Mas Kenji. Halo. Oke, terima kasih. Mbak Katisa, halo. Oke, terima kasih. Halo Mbak Bunga. Halo, Pak. Oke, terima kasih. Mas Kitaro. Oke, Mas Kitaro sepertinya belum respon. Halo Mas Garda. Mas Garda. Oke, belum respon juga ya. Mas Vino. Halo, Pak. Ya, biasanya on kamera kok dimatiin. Jelek banget. Nanti keluar sendiri. Oh, gitu. Halo Mbak Erlin. Erlin. Oke, Mbak Erlin. Oke, halo, terima kasih. Halo Mas Rangga. Mas Rangga. Oke, terima kasih. Mbak Alesa, halo. Mbak Alesa. Mbak Alesa belum respon ya. Oke, Mas Kevin. Mas Kevin. Mas Kevin mana nih Mas Kevin nanti? Itu, Pak. Oke, belum respon juga nggak apa-apa. Siapa yang belum hadir? Yang belum hadir siapa ini? Nggak tahu. Saya udah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 20. Kurang 2 kayaknya. Kurang 1. Kurang. Rizky belum, Rizky. Rizky terus. Ada, Pak. Oke.
Kita awali dulu dengan berdoa, dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran hari ini, terutama PAI, kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat ilmu yang manfaat, dan menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Maghdubi alaihim dhalin. Amin. Kok hitam semua, Pak? Mulai Pak Yunus menyampaikan kepada kalian semua, kalau di sekitar kalian ada banyak temannya atau rame, silahkan cari tempat yang nyaman, yang agak sepi, biar nanti tidak mengganggu pelajaran. Yang kedua, kalau ketika sudah Zoom, sudah mengikuti Zoom, ayo kita ikuti dengan baik. Jangan HP-nya dibuat mainan, dibolak-balik. Pak, si Garda di rumahnya Hafiz atau Hafiz di rumahnya Garda? Enggak apa-apa, yang penting. Oh gitu, yang penting nanti belajar bersama ya. Siap. Oke, terima kasih. Aneh. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah. Garda. Kenapa sih? Papa, kita fokus belajar. Hashtag dia salah. Menteri apa? Nah, anak soleh dan salehah, hari ini Iya. kita belajar PAI. Sudah disiapkan bukunya? Biar aku kerja. Udah. Kalau belum, silakan ambil bukunya dulu. Ini buku. Jadi, bagi yang belum, Bergema. yuk, silahkan siapkan bukunya. Saya sudah ini. Ini dia. Kalau sudah siap, masih ingat kita membahas apa kemarin? Tentang wudu. Tentang wudu. Ada lagi tentang apa? Bersuci, Pak. Oke, sip Mbak Kesa, bersuci. Oke, bersuci itu ada berapa macam, Mbak? Oke. Ada berapa macam jenis bersucinya? Dua. Ada dua. Apa saja itu? Bersuci dari hadas dan bersuci dari Oke, bersuci dari najis. Kalau bersuci dari hadas itu ada dua jenis, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan berwudu. Kalau hadas besar itu dengan mandi. Oke, sip. Kalau najis, Kalau hadas yang sangat besar, kalau najis itu ada najis mukhafafah, mutawasithah, dan najis mukhalladhah. Tapi belum sampai sana materinya kita. Yang tentang pengertian najis. Kalau najis adalah sesuatu yang melekat pada diri kita. Kemarin juga sudah Pak Yunus sampaikan ada 6 rukun wudhu. Apa saja? Hal yang pertama yang harus niat. Apa itu? Yang pertama. Niat. Betul, niat. Yang kedua. Membasuh wajah.
membasuh wajah. Oke, yang ketiga. Membasuh kedua tangan sampai ke Siku. Tangan sampai siku. Oke. Terus Kepala. mengusap sebagian kepala. Bagian mengusap sebagian kepala. Oke. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan yang keenam tertib. Sampai mata kaki. Itu yang kelima. Yang keenam. Tertib. atau mengerjakan Benar. Urutan. Tertib atau berurutan. Nah, untuk hari ini kita lanjut di pembahasan selanjutnya di halaman 16. Pak Yunus. Mbak Tika enak sekali sambil makan. Pak Yunus nggak ditawarin ini. Nah, boleh silahkan santai sambil belajar, duduk dengan manis. Kita fokus belajar, jangan sampai kita mengganggu pelajaran. Oke, hari ini kita menjelaskan atau kita belajar tentang balik. Balik itu kalau di sini di buku nggak ada ya. Kalau pengertiannya. Apa Pak? Nggak ada kedengaran. Ada Pak, ada. Apa itu pengertian? Balik halaman 16. Oke, silakan dibuka halaman 16 ya. 16 ada. Dalam proses perkembangannya, seorang anak yang mengalami perubahan secara fisik maupun psikis dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Di antara dua masa tersebut ada masa peralihan. Namun, dalam pandangan Islam, status seorang hamba di hadapan syariat hanya dikenal dengan dua fase, yaitu kanak-kanak dan fase dewasa atau baligh. Balik. Ya, boleh Mbak Desa dibantu Pak Yunus membaca paragraf kedua, Mbak Desa. Bu, Pak, ini ada yang berisik banget, Pak. Bu, dari mananya? Dari Di dalam agama Islam setiap ibadah atau Namamu Tika kan? Oke, silakan Mbak Desa. Yang di dalam agama Islam ini kan, Pak? Betul. Ya, betul sekali. Anda tidak salah 100%. Good job, nah. Di dalam agama Islam, setiap ibadah atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukmin. Syarat yang pertama dan utama selain orang tersebut Islam adalah balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang telah mencapai kedewasaan. Bahasa Arab yang memiliki arti sampai maksudnya. Setelah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Terus? Maka balik Berarti seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Oke, terima kasih Mbak Gesa sudah membacakan paragraf kedua. Oke, apa inti dari paragraf kedua? kalau balik itu Tetapi menentukan apakah seseorang sudah dewasa. Balik itu merupakan istilah itu seorang telah mencapai kedewasaan. Satu suara dulu, suara Pak Yunus dulu. Nanti kalau Pak Yunus mempersilahkan bertanya atau menyampaikan. Aja Pak semuanya, aku nggak kedengeran. Aku dengeran, tapi sedikit pelan. Sama aja. Silahkan Mas Alvaro dan Mas Kenzi untuk ada bunyi bola pingpong.
Nah, di dalam Islam itu tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan juga temannya kalian, bahwa dalam Islam itu tidak dikenal dewasa, tetapi istilah dalam Islam ada. Apa itu balik? Balik diambil dari bahasa Arab. Yang dalam bahasa Arab itu sesungguhnya bukan balik tapi balagho. Balagho itu artinya adalah sampai. Maksudnya sampai adalah sampai bahwa anak tersebut sudah pada umur dewasa atau pada umur sudah diberikan harus mengetahui hukum-hukum dalam syariat Islam. Jadi di mana anak-anak yang sudah balik berarti sudah harus mengetahui hukum-hukum dalam Islam, baik itu hukum tentang sholat, hukum tentang puasa dan sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Kamar mandi, Pak. Nah, oke, itu ya. Itu arti dari balik. Ingat, balik itu sampai. Berarti Pak, kalau saya sampai di sekolah berarti bisa menyampaikan balik-balik. Ya, tetapi dalam hal ini fokusnya di balik dalam istilah dewasa. Nah, orang yang berakal atau mukallaf adalah orang yang sehat pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban yang dibolehkan atau dilarang. Jadi orang yang sudah balik itu bisa mengetahui mana yang baik. Pak, ini Pak yang di halaman 17 itu, waduh, ada dari bayi jadi bisa duduk, bisa merangkang, bisa jalan, bisa sampai ya. Nah, kalau anak menuju dewasa itu tadi disebut dengan istilah dalam Indonesia adalah apa? Puber, masa puber atau peralihan. Tapi kalau dalam Islam langsung ketika kanak-kanak langsung menginjak ke dewasa atau balik tadi. Nah, ketika sudah balik maka sudah dibebankan untuk menjalankan kewajibannya. Contoh, kalau sebelum balik itu memang masih ditoleransi. Dalam arti ditoleransi itu untuk belajar. Kalau dulu pas waktu Pak Yunus kecil, itu kalau puasa belum kuat itu masih boleh puasa beduk atau setengah hari. Tapi kalau sudah dewasa, maka hukumnya sudah wajib full 1 hari puasanya. Jadi itulah perbedaan dewasa dan kanak-kanak. Nah, kita lanjut di halaman 17. Apa pengertiannya dari siklus ini? Ada anak-anak, balita, bisa berjalan, sekolah, ini sudah sekolah, ada sarjana, kuliah, bekerja, kakek-kakek. Nah Pak, ini di sini malah beda loh Pak, banyak sekali tahap loh Pak di buku. Ya, sampai ada mati. Iya, sampai ada kuburan. Yang penting fokus di halaman 17 dulu ya. Nah, itu artinya dalam gambar ini adalah siklus manusia, di mana dalam Islam itu ada anak kecil, kita semakin gede, semakin dewasa, sudah berkeluarga, dan nanti akan kembali ke tua. Tua itu kenapa siklusnya miring lagi atau ke bawah lagi? Karena sudah tua itu lebih lemah. Iya, kalau sudah tua, duduk di kursi, nggak bisa jalan, pasti harus membutuhkan orang lain untuk membantunya. Paling pakai kursi roda, Pak. Sama halnya dengan anak-anak waktu masih Nggak semuanya tuh. pasti dia membutuhkan orang lain untuk membantu. Nah, kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah umurnya, lalu sudah batas waktu umurnya habis, barulah meninggal. Nah, itu siklus manusia.
dalam versi atau dalam pandangan Islam. Seorang yang sudah balik dibebani hukum syariat. Hukum tersebut orang gila atau hilang akal tidak dibebani hukum karena mereka tidak dapat mengerti hukum dan tidak dapat membedakan baik dan buruk. Kalau kalian nggak mau dibebani hukum kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya, maka mohon maaf, berarti itu disebut dengan orang Iya. Iya, karena dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tetapi kita, kalian, Pak Yunus, saya, dan semuanya, karena bisa membedakan baik dan buruk, maka diwajibkan untuk menjalankan syariat. Baik itu puasa, sholat, ibadah-ibadah yang lain, dan seterusnya. Berarti kewajiban itu hilang ketika berjumpa dengan atau bertemu dengan orang gila atau hilang akal. Akal karena stres. Bertemu atau menjadi? Bisa berpikir baik. Akhirnya orang tersebut tidak dibebani. Ini orang gila kan nggak bisa bedain mana makanan yang basi atau nggak basi. Kadang-kadang maaf kita lihat di jalan atau di mana orang yang hilang ingatan atau dengan gila itu kan makannya kan sembarangan. Kenapa tidak bisa membedakan mana yang baik untuk dikonsumsi atau tidak? Tapi kalau yang sekarang udah pakai mas. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Lanjutkan masih di halaman 17 tentang Tanda-tanda balik. Kita lanjut di tanda-tanda balik. Tanda-tanda seorang atau anak yang sudah balik. Apa saja? Coba dilihat di halaman 17, di halaman 17 bawah. Nah, kita sebagai orang muslim itu diistilahkan ketika dewasa adalah balik. Ya, tadi artinya berusia setara dengan orang dewasa, yang itu dibebani hukum syariat Islam. Nah, datangnya masa balik pada setiap orang tidak selalu sama. Kita bisa mengetahui apakah kita sudah balik atau belum dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya diantaranya satu, ini ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki dimulai pada umur antara 10 sampai 15 tahun. Pak, umurku 10 tahun. Sebab Pak Yunus tanya, yang laki-laki umurnya sudah masuk 10 tahun belum? Sudah, tapi belum. Sudah. Kenzi sudah. Vino udah belum? Baru aja 23 kemarin. Aku baru kemarinnya. Oke. Avan udah usia 10 tahun belum? Tesar dan yang laki-laki kalau sudah berusia 10 tahun maka dia sudah termasuk dewasa atau balik. Ya. Kita belum. Kalau yang perempuan, halo yang solehah. Ya, tahun sampai 15 tahun itu berarti sudah dewasa atau balik. Pak Yunus tanya, kelas 4 kali itu umurnya yang perempuan sudah masuk 9 tahun belum? Sudah, saya sudah. Aku baru. Iya, kan laki-laki dan perempuan kalau kelas 4 sudah masuk semua. 9 sampai 10 tahun. Itu artinya kalian yang perempuan sudah balik atau dewasa dalam segi belum, masa belum? Lah umur berapa sekarang? Berarti kau umur berapa? Ayo. 10 Pak saya, Pak. Oh, 10 ya berarti udah masuk. Oh, ini kan udah 9. Sudah Pak saya.
Ah, Mbak Gesa, gimana Mbak Gesa? Saya belum menstruasi. Oke, sip Mbak Gesa. Ini berbicara masalah umurnya dulu ya. Perbedaan atau ciri-ciri yang pertama tentang umur. Kalau Pak Yunus, sudah Umurnya kadaluarsa. 30-an. Udah kadaluarsa Pak Yunus. Udah balik dari dulu ya. Udah dari zaman 1000-an, 1900-an. Oke, itu ya jelas ya. Kalau laki-laki dari segi umur itu 10 tahun. Tapi kalau perempuan minimal 9 tahun. Kalau 1 tahun, Betul enggak? Oke, lanjut yang kedua. Sudah mengalami ihtilam. Ihtilam bagi laki-laki. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi basah yang menyebabkan keluarnya sperma atau secara alami. Nah, ini ciri-ciri fisik. tapi itu biasanya dalam tuh tubuh. kecil loh. Mimpi basah itu kayak pipis di malam hari nggak sih? Ya Yes. kayak waktu mimpi terus kebelet mau ke kamar mandi itu ujung-ujungnya ya. Seperti itu kurang lebihnya. Ada mimpi tiba-tiba Aku Itu belum pernah. aku kayak dulu Mana? waktu kecil. Cuman Aku belum Nah, pernah umur 10 kayak gitu belum. ya, kalau mirip sekarang seperti belum. itu. Mirip seperti itu. Oh my god. Oke, nanti ceritanya nanti. Oke, Mas Alvaro mau gantiin Pak Yunus menerangkan. Tanda-tanda balik bagi perempuan. Tanda utamanya seorang perempuan mengalami haid atau menstruasi. Apa itu haid dan menstruasi? Nah, darah yang keluar secara alami dari organ perempuan atau toleha. Nah, kalau kalian yang perempuan sudah pernah mengalami ini, berarti itu sudah masuk tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda haid atau menstruasi. Kalau belum, berarti kalian masih di tahap pertama, yaitu masih masuk umur 9 tahun. Masih Tahap yang junior. kedua itu Junior. enggak ada junior atau senior, ini sama aja, satu kelas. Izin apa? Video, Pak. Oke, Mbak Nadifa, tapi tetap harus fokus belajar ya. Iya, Pak, ini jaringannya soalnya. Oke, sip, terima kasih. Itu ya. Tahap kedua bagi orang perempuan adalah haid atau menstruasi. Nah, kalaupun masih belum menstruasi, itu berarti masuk pada tahap pertama, yaitu umur minimal 9 tahun. Kalaupun, Pak, saya belum menstruasi, tapi udah umur 10 tahun, berarti sudah baligh atau dewasa dari segi Kalau umurnya. misalnya tanda yang kedua terjadi di bawah, misal kayak laki-laki 10, yang perempuan 9 tahun itu gimana? Maksudnya, Kok tanya aneh-aneh? maksudnya gimana, Kenji? Kalau misalnya nih, yang tanda kedua itu kejadian, tapi di bawah umur 10 atau 9 tahun itu. Hey. Oke, kalau misalkan seorang laki-laki ataupun perempuan yang dilalah atau kebetulan atau tidak umum itu yang laki. Oke. Sampai tahap yang Oke, kalau yang laki-laki itu mimpi basah sudah dewasa dari segi tanda-tanda yang kedua. Begitu pula yang perempuan. Pak, saya baru umur 7 tahun tapi sudah haid atau menstruasi. Berarti sudah termasuk baligh atau dewasa dari umur 8 atau 7 tahun, di bawah standar. Tapi tetap itu sudah baligh karena ciri-cirinya sudah masuk. Seperti itu. Oke, ada yang ketiga. Oke, ada yang ketiga. Adapun secara fisik antara lain seorang laki-laki itu otot menguat, Tidak. tubuh
tumbuh jakun di leher. Wah, tumbuh janggut. Jakun itu apa Kalau itu itu jakun namanya itu? bapak-bapak. Yang soleh, yang jakun itu apa jakun? Kayak rambut gitu, Pak. Tunjukin. Yang mana? Oh, ya. Itu jakun namanya. Oke. Tapi Korea. Apa itu Korea? Korea Korea. kalau Korea mah sudah aja namanya. Gak ada di sini. Nah, soleh dan solihah. Siap. Oke, yuk fokus belajar lagi. Akhirnya bagaimana perakhirannya? Ini suara siapa ya? Erlin. Tadi ngomong terus. Oke, sudah. Dah. Oke, kita lanjutkan. Tumbuh jakun di leher. Jakun itu yaitu yang kayak jendol-jendol di leher itu loh. Itu namanya jakun. Nah, kalau sudah ada, coba dipegang. Ada nggak? Apa? Ada nggak jakunnya yang gerenjol-gerenjol di leher? Laki-laki, Hanya bukan perempuan loh. 1 cm. Jakun itu apa sih? Kalau sudah ada, sudah terpegang, berarti sudah termasuk tanda-tanda fisik. Panjangnya 1 cm. Oke, lanjut. Tahap yang kedua. Tumbuh bulu di ketiak. Ayo silahkan. Dibuka. Bajunya. Yang laki-laki. Dilihat, tengok. Ketiakmu ada rambutnya enggak? Nanti aja, jangan di depan kamera. Nanti Pak Yunus lihat nanti. Kayaknya semuanya ada. Kata Oke. siapa? Aku cuman baru titik-titiknya. Oke, Alvaro. Yes. Suaranya ya. Oke. Berarti ketika di ketiak, kumis, jenggot, rambut, berarti itu juga termasuk ciri-ciri fisiknya. Lalu yang ketiga, yang C, kulit dan rambut silakan diperes, minyaknya digoreng. Digoreng tempe. Kita meremas muka kita, hancur. Enggak, maksudnya adalah coba pegang wajahnya atau biasanya wajahnya itu berminyak. Kalau sudah berminyak, maka itu termasuk ciri-ciri Kalau fisik. misalnya jerawat itu. Oke, pertanyaannya nanti ya. Pertanyaannya nanti, belum Pak Yunus sampaikan. Itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat adalah suara menjadi besar. Halo, halo, 1, 2, 3. Nah, itu suara menjadi besar, Masih nyari suaraku. maka itu pun menjadi ciri fisik perkembangan anak sudah menjadi dewasa. Itu bagi yang laki-laki. Sekarang kita bahas di yang perempuan. Adapun ciri-ciri fisik yang perempuan, yang pertama, berkembangnya bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya apa ini? Berkembangnya bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya adalah secara fisik perempuan itu pertumbuhannya cepat. Entah itu tambah gendut, entah itu tambah tinggi, pipi tambah tembem, misalkan. Tambah aneh. Pipi tambah tembem dan seterusnya. Nah, itu ciri-ciri fisik. Yang kedua. Berlekuk atau berbentuk. Ya, perempuan. Gak mau nyebutin lah. Vino, ini untuk perempuan ya. Aku nggak mau. Berlekuk. Masa? Kayak daun gitu. Kenzi, sebentar ya. Nah, tubuh berlekuk. Tubuh berlekuk itu maksudnya adalah Mana Pak nyebutinnya, Pak? Lentur. gimana Pak Yunus menjelaskannya? Sudah berbentuk, tubuhnya itu sudah berbentuk seperti perempuan Dari lahir yang sudah dewasa. Kan kalau anak kecil itu perempuan dan laki-laki hampir tidak ada bedanya kecuali kalau rambutnya panjang. Tapi kalau perempuan itu kan biasanya
perutnya agak lebih kecil. Kalau laki-laki itu perutnya agak gede. Ya berarti gendut dong. Itu dari. Kalau gendut itu yang laki-laki, yang perempuan biasanya perutnya agak lebih kecil daripada yang laki-laki. Nah, itu Buncit. contoh. Contoh yang kedua. Yang ketiga ada tumbuh bulu-bulu di ketiak dan bagian tertentu. Kok sama ini? Coba Mbak Lunet nanti dilihat ketiaknya ada rambutnya atau enggak. Kalau ada rambutnya berarti sudah memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat di mana fisiknya sudah dewasa atau balik. Nah, itu tanda di antara laki-laki dan perempuan. Pak, lah ini perempuan kok nggak ada jakunnya? Iya. Aneh banget. Nggak ada jakunnya. Contoh kayak Pak. Iya, kayak ayam itu kan juga sama. Ayam itu contohnya bisa keluruk, yang jantan, yang betina kan nggak bisa. Ya, itu contoh. Ayam itu kan dipenuhi dengan janggut di badannya, kayak kakinya, kayak mukanya, kayak Oke, dari sini ada pertanyaan? tidak. Ada yang masih belum bisa dipahami? Paham lah, paham. Paham ya? Lumayan. Terjadi secara fisik. Namun Oke, silahkan yang mau minum. Silakan. May I close Zoom? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Masih di halaman 18. Oke. Mbak Lunet, ada bukunya enggak, Mbak Lunet? Selain perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik, akan terjadi juga perubahan emosi. Sip. Emosi. Selanjutnya, kalau sudah minum, kita lanjutkan lagi. Mas Rafa, ada yang mau ditanyakan Mas Rafa? Paham Mas Rafa? Oke. Salah paham. Tadi Kak, ada yang mau ditanyakan? Pak, dari tadi tuh Kenji tuh pengen tanya loh, Pak. Saya nggak tanya. Masa Kak? Anda doang yang merasa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, selain perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik, akan terjadi juga perubahan emosi. Satu, semangatnya lebih tinggi. Kalau Saya tidak. Saya tidak. Halo, usahakan didengarkan dulu ya, jangan dipotong ya. Romeo Gaming. Jawaban yang kalian tunggu. Oh, menarik. Semangatnya tinggi. Jadi kalau sudah dewasa, sudah balik, maka biasanya terlihat semangatnya semakin tinggi. Yang kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau dari lama sih ya kayak gitu terus, Pak. Sering penasaran, sering ingin tahu. KNZ. Dan seterusnya. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, emosi tidak stabil. Kadang-kadang emosinya sering marah atau kadang-kadang nggak tahu kenapa jadi emosi dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari segi yang lain, dari segi emosi. Yang keempat, perubahan kejiwaan. Biasanya rendah diri, pemalu, cemas, dan bingung. Itu Contoh, kalau nggak salah itu ciri-ciri orang trauma. Contoh misalkan ketika sudah sebelum dewasa masih anak-anak, itu kalau dikasih sama orang itu biasanya nggak malu-malu, langsung diterima. Tapi kalau sudah dewasa kadang-kadang malu, banyak teman-teman yang lain malu. Iya Pak, sukanya kayak gini. Iya betul. Nah, itu contoh yang lain.
Ketika ada masalah bingung, aku harus gimana? Harus gimana? Nah, itu termasuk adalah ciri-ciri emosi. Aku bingung, ini mau gimana ya? Ini harus seperti apa? Nah, itu karena bingung, jadi emosi, terus akhirnya berarti citra fisik itu, citra emosi itu dapat. Yang kelima. Yang kelima, remaja putri saat menjelang haid atau menstruasi menjadi lebih perasa. Udah sedih, marah, dan cemas tanpa alasan. Dan cemas tanpa alasan. Iya, jadi besok kalau tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi nggak ada sebab, oh mungkin orang perempuan atau di antara yang solehah itu lagi atau datang bulan atau menstruasi. Tapi kalau yang laki-laki? Ya, ini kan remaja perempuan, Mas. Aku nggak kayak gitu. Kalau laki-laki nggak sama. Nah, contoh istrinya Pak Yunus itu misalkan. Istrinya Pak Yunus itu kalau mau datang bulan atau menstruasi itu biasanya kadang marah tanpa alasan. Tiba-tiba marah. Kalau saya sih sering kalau yang ciri marah tanpa alasan. Apa mungkin kan Mas Kenji tergolong yang nomor 5 ya? Dia sering marah tanpa alasan. Ya? Tanpa alasan. Emosi tidak stabil. Oh iya. Nah, itu ciri-ciri yang kelima. Kadang-kadang, ya ini tiba-tiba kenapa ini istrinya Pak ini tiba-tiba marah. Oh ternyata mau datang bulan atau haid atau menstruasi. Itu. Nah, untuk perempuan haid atau menstruasi itu biasanya umumnya itu 7 hari atau 1 minggu. Keluar darah itu biasanya 1 minggu. Ciri-cirinya kalau nomor 5 itu tuh yang tanda-tanda balik pada nomor berapa, Pak? Tanda-tanda balik pada nomor berapa tadi ya? Ini kalau beda lagi dengan apa ciri-ciri dari segi fisiknya. Ini kan fisik. Ini dulu. Kalau yang ini kan emosi. Emosinya jadi pemarah. Maksudnya umurnya udah mulai umur berapa, Pak? Oh, sudah mulai umur ya di antara 9 sampai 15 tadi. Aku pernah ngalamin. Iya, oke. Bapak itu berarti sudah masuk di perubahan emosi. Tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, nggak ada apa-apa kok sedih, terus kadang-kadang nangis, kadang-kadang di perut nggak mules atau perih. Itu namanya diare. Termasuk ciri-ciri kurang makan atau terlambat makan. Bagi kalau nggak makan dalam kategori balik. Seperti itu. Perutku makan. Gitu betul. Ada permasalahan di emosi, baik itu marah, sedih, cemas dan seterusnya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Cuman dari segi paham ya, dari segi ciri-ciri dewasa fisik maupun emosi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Terakhir dari Pak Yunus. Nanti hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah balik. Ini penting. Ketika seorang muslim sudah memasuki masa balik, maka semua hukum syariat yang berkaitan dengan Allah, manusia lain sudah menjadi tanggung jawab tersebut. Maka pada saat itu semua kewajiban sebagai seorang muslim harus dia lakukan. Dan semua larangan yang telah ditentukan oleh agama harus ditinggalkan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa hal yang wajib atau harus diketahui. 1. Seluruh ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji itu sudah berlaku wajib bagi anak yang sudah dewasa. Balik. Belum kuat aja, Nak.
kalau haji kan ketika sudah mampu. Kalau belum mampu, tua pun nggak apa-apa. Yang kedua, menutup aurat yang sudah ditentukan oleh agama. Bagi perempuan, ingat aurat perempuan adalah mana, Mbak Cika? Aurat perempuan, yang perempuan ini gimana auratnya? Dari ujung rambut sampai kaki. Sampai lutut. Kecuali telapak tangan dan wajah. Berarti itu harus ditutupi. Halaman berapa, Pak? Hah? Halaman berapa? Halaman 19. Ya. Yang ketiga, itu kalau laki-laki auratnya mudah dari apa? Pusar atau udel kalau dalam bahasa Jawanya sampai kepada lutut. Nah, lutut itu harus dijaga juga. Nah, itu ya. 3, menjaga diri dari pergaulan lain jenis. Maksudnya, ketika laki-laki dan perempuan sudah balik, sudah dewasa, sudah usia 10 tahun ke atas, maka harus menjaga pergaulannya. Tidak boleh sembarangan bergaul, dalam artian tiba-tiba berteman laki-laki dan perempuan 2 orang saja main di dalam rumah sendirian. Enggak boleh, ya harus ada temannya yang lain. Seperti itu. Itu yang 3 hal. Terus adapun hal yang tidak boleh dilakukan antara lain, meninggalkan ibadah yang telah ditentukan tadi, baik sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Menutup aurat di muka umum. Oke, Mbak, Mas, atau soleh-solehah, ketika di rumah nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau sudah bertemu dengan selain keluarga, itu auratnya harus dijaga. Yang ketiga, pergaulan bebas dengan lain jenis. Boleh berteman, tetapi sewajarnya saja, tidak lebih dari itu. Nah, maksudnya sewajarnya gimana, Pak? Tidak boleh lebih dari itu. Nah, maksudnya adalah kalau ada teman yang spesial, misalkan, ini seorang A yang laki-laki, aku punya teman spesial perempuan, itu enggak boleh. Semuanya sama, teman satu dengan yang lain, tidak boleh dispesialkan. Itu ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sudah balik atau dewasa. Nah, cukup sampai sekian dari Pak Yunus penyampaian hari ini tentang banyak hal, tentang pengertian balik, ciri-ciri fisik balik, terus ciri-ciri emosi balik. Nah, sampai hal-hal yang tidak boleh dilakukan seorang yang balik. Nah, dari semua yang Pak Yunus sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Sudah paham? Nah, nanti kalau tidak paham, tanyakan ke Pak Yunus. Oke. Say no to Say no to Valentine Day. Say no to welcome. Valentine. Nah, tugasnya adalah mengerjakan tamrin halaman 20. Tidak perlu dilakukan. Halaman 20. Tak kerjain, Pak. Kalau sudah dikerjakan, silahkan dikirimkan ke Pak Yunus. Minggu depan kita bahas bersama. Itu cuma tamrin 1 doang, Pak. Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu ya. Mendengarkan. Tamrin 1, 2, dan 3 seperti biasa dikerjakan mandiri di rumah. Dikerjakan mandiri di rumah. Kalau sudah selesai, foto, kirimkan ke Pak Yunus. Waktu maksimal 1 minggu atau maksimal hari Minggu depan. Senin kita bahas bersama.
Dikumpulkan nggak, Pak? Ya, dikumpulkan lewat foto aja. Kalau bisa jadikan satu fotonya, jadi biar nggak banyak yang dikirim. Jadi merasa gitu loh. Pak, itu kalau dijadikan satu, aku nggak bisa, Pak. Kalau fotonya, Pak. Kenapa? Kalau fotonya dijadikan satu, fotonya malah tulisannya kecil-kecil, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa di zoom sama Pak Yunus. 1 minggu ya, maksimal hari Minggu besok. Kalau hari Senin sudah baru mengumpulkan, berarti Pak Yunus nggak memberikan nilai. Karena hari Senin besok kita bahas bersama tamrin ini. Seperti itu. Oke? Paham, Tum? Oke, Pak Ina, terima kasih. Alhamdulillah. Maaf kalau Pak Yunus sudah menyampaikan kurang baik atau ada hal yang kurang tepat, Pak Yunus mohon maaf. Dan Pak Yunus akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu nggak, Pak? Apa? Istirahat dulu nggak? Istirahat 5 menit ya? Iya. 5 menit. 2 menit. Oke, Pak Yunus kembalikan Ke bawah. Amin ke bawah. Gurunya belum masuk ya. Udah istirahat belum ya? Silakan. Ini ada nih. Oh. Gardamen berubah. Pak Yunus semangat ya, mau lanjut ke kelas 5. Oke. Udah? Istirahat kah? Krik. Istirahat kah? Ya, silakan istirahat 5 menit ya. Oke, istirahat sampai jam. Ya, istirahat 5 menit ya. Halo Mas Saka. Oke, semuanya istirahat 5 menit ya. Boleh yang mau minum silakan, yang mau makan juga silakan. Yang penting 5 menit ya. Ngobrol boleh nggak? Boleh, nggak mau ngobrol juga boleh. Ya, Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus. Pak Yunus. Ya Allah, Hafiz. Bobo boy. Kalau aku Galaxy S7 sama. Apa namanya, kamu tahu nggak Pak Anggra tuh sekarang tuh apa ngajar di SD Wonolelo loh. Udah tahu aku tuh. Kayak dia baru dapat Galaxy. Woi, Hafiz, kamu sama apa itu? Tidak selokan. Bukanlah itu ikan terapi lah. Ikan terapi. Iya. Apa itu kotor? Tak lah. Mana nampak pun aku ikan satu pun. Iya, aku nggak lihat ikan satu pun. Nih lah. Mana? Lihat deh. Mana? Oh, tuh. Oh, itu ikan. Lihat. Aku ikan. Ya. Tapi kotor loh itu. Minum Bersihin. Waduh, Hafiz sombong sama tidak cuy. Tapi kok lantai di airnya tuh Iya, lantai di airnya menjijikan. Terima kasih, apa? Kemarin habis diganti, woi. Habis diganti. Itu habis diganti.
Tidak begitu, tidak bisa. Dikuras terus isi air lagi kemarin. Terus kenapa bisa Bisa kayak gitu? kotor, mau dibersihin dulu lantainya itu tuh. Disikat pakai Kemarin udah dibersihin. Lah kok masih kotor? permanen tuh. Itu emang kayak gitulah. Emang itu tuh Dari batu toh. bentar. Ini Hafiz yang main ke rumahnya Garda atau Garda yang main ke rumahmu? Garda yang main ke rumahnya Hafiz. Hei. Kau tak ingat lah. Ini rumah aku tahu. Nih. Oh, ingat lah. Ingat. Ingatlah, saya lah, ingatlah. Halo Garda men. Cuman saya nggak ingat Itu tangan gandaman. kan. Sambil makan ini. Bisa nyemplung wae. Chocolate malamia lezatos. Lezat. Jangan main-main sama coklat. Pokoknya rendah. Italian. Limpah. Coklat malamia Coklat sampai jam 9.30. Kan ganti aku. Siap Buki dong. sampai jam 19 ya. Oke. No problem. Kling. Nah, Lah nggak bisa ngechat ke semua orang ini, bro. Aduh, capeknya tiduran. capeknya. Apa? Bang itu tuh. Saka. Apa? Feral. Boleh aku nyari Saka neng gitu Saka ki. Ya Allah, Iki loh. Dari mana? mana? Tak ada pun Saka. Alexis S7 Saka. Sar. Kau di mana, Sar? Hei, Vin, kamu tidak punya akhlak. Punya apa? Galaxy Kamu Saka. hanya memiliki Mana penyakit. ya? Aku nggak muncul di HP-ku. Galaxy Saka. Galaxy Saka. Galaxy S7 Oh Saka. itu. Woi Saka. Siapa yang Ayo Jawa mulai. Saka. Oh, ya nasi Apa? Anak Saleh dan Salihah. Woi Saka. Dari tadi aku Oke, Mas Alvaro sudah selesai ya istirahatnya ya? Oke. Sisa menggunakan baju hari Jumat, membawa alat yang sangat aneh keluar rumah, dan dia mungkin akan menggunakan alat tersebut. Oke, Anak Saleh dan Salihah. Siap. Oke, sudah siap pelajaran IPA hari ini ya? Sudah. Sudah. Oke, sebelum Bu Kidung buka, silakan bukunya disiapkan terlebih dahulu. Di buku Jelajah Sains itu halaman 57, kalau di buku tematik halaman 54. Apa Bu? Kalau di buku Oke, Bu Kidung ulangi ya, semua tenang dulu. Oke. Oke. Saya mendengarkan dengan tidak baik. Ya, tolong didengarkan dulu ya. Oke. Di buku tematik halaman 54, sedangkan di buku Jelajah Sains halaman Berapa? Oke, suara Bu Kidung jelas? Jelas. Oke, silakan ya. Yang sains halaman 57 ya, silakan dibuka. Oh. Oke, sebelum Bu Kidung mulai, silakan
terlebih dahulu ya. Oke, suara Bu Idung terdengar jelas? Terdengar sangat jelas hingga ke gendang telinga. Jelas. Oke, sampai ke gendang telinga ya. Oke, sebelum dimulai, silakan untuk kameranya bisa diaktifkan ya. Kameranya bisa diaktifkan. Kalau yang susah sinyal, silakan untuk unmute ya, biar Bu Idung bisa melihat wajah-wajah kalian yang bersemangat pagi ini. Oke. Halaman berapa, Bu? 57 buat Jelajar Sains, 54 untuk tematik. Iya, benar sekali. 57 untuk Jelajar Sains dan 54 untuk yang tematik ya. Otak luas. Oh, Mas Derajat lagi sama Mas Hafiz ya? Nah, yang ini Bu, yang tematik. Iya, tematiknya yang B ya. Yang 4B ya. Oke. Kita buka dulu ya anak-anak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 kali. Iya. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Pundi semangat Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati duduk yang manis. Oke. Tapi ini tidak ada gulanya, Bu. Jadi tidak Silakan manis ya. rasanya. Oke, silakan duduk yang manis, duduk yang baik ya. Oke. Oke. Anak soleh dan solihah. Iya. Oke, sudah siap pelajaran hari ini? Iya. Oke, sudah ya. Nah, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa ya? Tentang apa minggu lalu? Ayo. Tentang energi. Iya, energi kemarin ada berapa ya anak ya? Ada berapa? 7. Iya, apa saja coba disebutkan? Energi panas, Energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi. Oke. energi kimia, energi nuklir, energi listrik. Energi nuklir, energi listrik. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya bentuk-bentuk energi serta pemanfaatannya ya, ya enggak? Ya. Tapi itu aku Nah, Iwan sekarang apa, Bu? Oke, sekarang apa? Nah, Mas Kenzi nggak ingat kemarin masuk enggak? nggak tahu. Mas Kenzi minggu lalu nggak masuk sepertinya ya. Oke, hari ini ya kita akan belajar melanjutkan tentang energi. Nah, sebelum kita mulai, Bu Kidung mau tanya dulu nih. Kira-kira energi bisa diciptakan nggak? Bisa. Yakin bisa? Tidak tahu. Oke, bisa dimusnahkan nggak? Bisa mungkin. Bisa. Masa bisa? Mungkin. Itu bisa diciptakan atau bisa dimusnahkan atau tidak bisa ya? Tidak bisa. Buyur air tuh mati, Bu. Wih, gambar Nobita. Sudah terlihat? Nih, Terlihat? Doraemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada yang masih ngantuk seperti Nobita? Ya, kalau tadi sih masih sih. Alvaro. Oke. Alvaro. Kolaborasinya dibayar berapa? Nobita sama Doraemon. Nobita sama Doraemon dibayar banyak. Nah, ini. Oke, ada yang masih ngantuk? Tidak ya? Dikit sih.
Sedikit. Ada yang masih ngantuk? Lumayan. Oke. Lumayan. Oke. Nah, mohon maaf kadang-kadang kalau Bu Kidung off kamera, berarti di sini suaranya putus-putus ya. Ya. Suaranya berat. Iya, suaranya putus-putus. Oke. Kidung lanjut ya. Kidung lanjut ya. Oke. Nasa dan Salihah. Iya. Mulaikan saja. Salih dan Salihah. Siap. Nasa dan Salihah. Oke, cara Bu Kidung terdengar. Terdengar pelan-pelan. Dengar cuma pelan. Pelan sekali. Sekarang sudah? Sudah? Bu, ada logo apa itu tadi di gambarnya Bu Kidung? Oke. Ini Itu. sudah jelas? Background. Sudah Jelas jelas? tapi berat, suaranya kecil. Oke. Itu namanya kecil atau berat ya? Tapi barang Suara apa Bu yang Kidung, dibawa? suara Bu Kidung terdengar jelas? Oke. Sudah jelas? Sudah ya? Oke. Nah, Udah. nanti yang tidak berkepentingan ya, mohon untuk di-mute dulu. Nanti kalau mau tanya baru di-unmute, oke? Biar suaranya jelas ya. Oke. Oke, Bu Kidung lanjutkan ya. Bu Kidung lanjutkan. Kemarin ya, kita sudah belajar tentang energi, ya enggak? Nggak tahu. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Hari ini, kira-kira kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Perubahan bentuk energi. Ya, perubahan bentuk energi ya. Kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi. Kira-kira ada berapa perubahan bentuk energi? Banyak enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai unlimited. Sampai unlimited ya. Oke. Nah, tadi sebelumnya Bu Kidung sudah menanyakan, energi bisa enggak diciptakan? Katanya bisa. Oke, kalau menurut kalian bisa. ya. Bisa enggak dimusnahkan? Kalau hidungnya kayak anak ya. Kita tinggal dimatiin. Dah, Oke. mati lampunya. Nah, sebenarnya ya. Kalau hidungnya kayak anak ya. Matahari Gimana? bisa, Cip. Ya. Oke, dengarkan Bu Kidung dulu. Kalau hidungnya kayak Di anak ya. dalam energi itu ya ada hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Ya, hukum tersebut Energi ya, tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa diubah Namun bisa diubah dari sifat dari satu iya. bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya Nah, energi itu benda padat atau Ini benda misalkan apa? memasak nasi dengan rice cooker. oke, Energi yang Oke. digunakan listrik. oke, Empat Ali. Energi listrik berubah jadi energi panas. Ya, Empat Ali. Siap. Siap. Oke, Bu Kidung berbicara dulu ya. Oke, Bu Kidung berbicara dulu ya. Ya. Iya. Hidung Berbunyi. Iya, dia manggil Bu Kidung. Kenapa? saya, Bu. Iya, gimana? Bu, ini tulisan di layarku kepotong. Tulisannya kepotong. Di teman-teman yang lain kepotong nggak? Enggak. Tidak. Mudah pindah ini kameranya. Oke, nggak apa-apa Mbak Desa ya. Nanti Bu Kidung share materinya ke grup seperti biasa ya. Oke? Oke. Agar terdengar jelas suara Bu Kidung ya, mohon didengarkan dulu ya. Nanti kalau mau nanya ada waktunya sendiri, oke? Oke. Nah, hukum kekekalan energi itu bunyinya energi tidak bisa diciptakan atau Maupun dihancurkan. namun bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya.
Jadi kalau tadi Bu Kidung nanya, energi bisa diciptakan nggak? Jawabannya tidak. Energi bisa dimusnahkan nggak? Tidak, ya. Tidak. Tapi energi itu hanya bisa diubah bentuk, ya. Memangnya energi itu benda padat, Bu? Oke, memangnya energi benda padat. Oke, perubahan energi itu tidak sama dengan perubahan benda padat, benda cair atau benda gas, ya. Hanya diubah bentuknya. Contohnya, kita lihat yang pertama. Perubahan dari energi cahaya ke energi kimia. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Perubahan dari Lampu? energi cahaya ke apakah lampu dari energi cahaya ke energi kimia? Nggak tahu. Bukan. Apa kira-kira? Itu kayak yang alat itu loh, Bu, yang buat nyalain listrik mungkin yang dari cahaya Alat buat matahari. nyalain listrik. Itu kira-kira apakah panel surya dari cahaya jadi kimia atau dari cahaya jadi listrik? Oke. Nah, nih, contoh energi cahaya menjadi energi kimia adalah cahaya matahari membuat tumbuhan tumbuh. Ya, kira-kira cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk apa? Membuat makanan, mendapatkan nutrisi. Membuat makan. Iya, untuk berfotosintesis, ya. Nanti diubah menjadi energi kimia atau Mana tahu, Bu? Tahu putus-putus. Oke. Fotosintesis tanaman menghasilkan apa? Kimia. Nanti Iya, katanya energi kimianya dalam bentuk apa? oksigen. Atau sayuran. Oksigen. Iya, dalam bentuk benar. oksigen, ya. Fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Ada juga yang lain, yaitu apa? Nafas manusia. Glukosa, ya. Jadi Glukosa itu apa? fotosintesis, glukosa itu gula. Ya, tapi dalam bentuk glukosa, ya. Gula itu termasuk glukosa, ya. Jadi tanaman itu berfotosintesis menggunakan cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk oksigen dan glukosa. Oke? Paham? Paham perubahan energi cahaya jadi energi kimia? Ini di halaman 107. Yang tematik itu cuma aman, guys. Oke, nanti ya kita bahas dulu yang ini ya. Oke. Oke, kita lanjut. Siap. Kita lanjut. Oke. Yang kedua, energi kimia menjadi energi panas. Kira-kira apa kalau energi kimia menjadi energi panas? Kompor. Dari batu bara. Kompor. Oke, batu bara yang jadi apa? Obat. Nah, batu bara yang ditambang menjadi bahan bakar pada stasiun pembangkit listrik, ya. Itu energi kimia menjadi energi panas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai energi kimia menjadi energi panas? Tidak. Kalau kita zaman Tidak. sekarang nggak pakai bara ya. Oke, Pakai listrik. kalau tidak kita lanjut yang ketiga, yaitu energi panas menjadi energi gerak, Bensin. yaitu batu bara yang dibakar menghasilkan uap, ya, untuk menggerakkan turbin. Turbin itu apa? Turbin Kayak itu yang hampir berada di sama. atas, kayak kereta, Ken. Oke. Kapal, Turbin itu, turbin itu, iya, Gerang. kincir. Turbin itu hampir sama dengan kincir, ya. Tapi Nah, untuk ikan. turbin itu hampir sama dengan kincir bentuknya, bisa muter, yang bergerak, ya. Jadi dari batu bara yang dipanaskan atau yang dibakar itu akan menghasilkan uap. Uapnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, itu energi panas menjadi energi gerak. Oke, kita lanjut. Kalau yang keempat, energi gerak menjadi energi listrik, kira-kira apa?
Sepeda, bukan. Apakah sepeda iya? Motor. Apakah motor iya? Jalan. Iyalah. Nanti kan Jalan. mogok kan. Motor pakai bensin bukan lagi. Emang motor menghasilkan listrik, Masaka? Tidak. Motor Tidak. Itu namanya tuh Apa? kantor kerja PLN. PLN, oke kita lihat. Nih, turbin. Tadi kan turbin digerakkan oleh uap batu bara. Nah, sekarang turbin itu akan bergerak menghasilkan listrik. Ya, Listrik. ya turbin akan bergerak menghasilkan listrik. Ya. Kayak yang di Oke. pesawat itu. Yang kelima itu ada. Oke. Anak saya dan Solihah. Anak surya. Emangnya terus Bu. Panel surya. Anak Soleh dan Solihah. Iya. Oke, fokus dulu ya. Fokus dulu ya. Oke, fokus dulu ya. Nah, yang kelima ada energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Kira-kira apa? Surya. Panel surya. Surya. Oke, Handphone. kalau panel surya apakah dari enggak dari energi listrik? Dari cahaya. Dari cahaya. Apa ya kira-kira? Air. Kalau listrik, lampu. Iya, lampu itu dari listrik ya. Nanti berubah jadi energi cahaya dan panas. Minggu kemarin Lampu itu nggak panas loh, Bu. kata siapa itu nggak panas? Ayo, minggu kemarin. Oke, coba didengarkan ya. Minggu kemarin Bu Kidung sudah menyampaikan kalau energi cahaya itu dibarengi dengan energi panas. Iya enggak? Masih ingat enggak? Nggak tahu. Masih ingat ya yang kemarin masuk ya? Energi tahu. cahaya itu pasti dibarengi dengan energi panas. Nggak Oke. tahu. Nggak tahu. Yang enggak tahu kemarin masuk enggak? Ayo. Nggak tahu. Maaf banget loh. Lah kok tanya saya nggak tahu. Oke. Yang nggak tahu kemungkinan kemarin nggak masuk ya, terus nggak menyimak ini jangan-jangan record Zoom-nya ya. Lah nggak tahu. Oke, Bu Kidung lanjutkan ya. Oke. Aduh, udah. Oke, Bu Kidung lanjutkan. Yang keenam itu energi listrik menjadi energi bunyi. Kira-kira apa? Mik. Mik, boleh. Terus ada lagi? Musik. Headset. Bunyi. Setelah mic apa lagi? Headset. Pendengar suara. Pendengar suara Pendengar suara itu yang seperti apa? Aduh. Kayak mikrofon gitu loh. Mikrofon. Oke, mikrofon juga. Terus radio iya enggak? Iya. Speaker juga Tapi ya. jarang pakai Nggak pernah sih pakai radio. Iya. Ya, Radio sama, listrik ya. Sekarang jarang pakai radio ya. Nah, dulu radio listrik itu dari energi listrik menjadi energi bunyi ya. Itu dari perubahan di radio. Oke, Radio aku dari selanjutnya luar negeri. kalau energi listrik jadi energi gerak apa? Apa ya? Mobil listrik. Motor? Apa? Energi Mobil listrik. Ayo, mobil listrik. Mobil listrik bisa dari listrik menjadi gerak. Terus apa lagi? Mobil. Ada motor Terus listrik nggak? pakai bensin tapi cukup dicas pakai tenaga listrik. Overboard. Apa? Overboard. Overboard itu apa Masaka? Sport tapi nggak ada rodanya kali. Yang itu loh roda 2 itu kan kakak. Ya Oke. itu ya. Apa ya Satu kalau roda. kira energi listrik jadi Overboard itu itu apa? loh yang terkenal di luar mobil loh. Apa? Masa nggak tahu energi listrik jadi energi gerak? Cas. Iya, kipas angin. Ya, benar Mbak Tika. Kipas angin ya. Kipas angin kecil cemungnya? itu dari energi listrik menjadi energi gerak ya. Ada lagi enggak?
Saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Oke, sebentar ya, nanyanya sebentar. Oke, ada lagi nggak contohnya selain kipas angin? Kompor listrik apakah menghasilkan gerak? Ya menghasilkan Bu, mesin cuci, Bu. Mesin cuci. Blender, iya blender bisa. Mesin cuci juga bisa ya. Mesin cuci. Bisa. Mesin cuci. Aku mesin cuci. bisa. Apakah sudah mengatakan ya blender bisa? Waduh, blendernya Mesin cuci. Mesin ubah. Mesin cuci. Oke, anak soleh dan soliha. Siap. Anak soleh dan soliha. Teriak-teriak. berat. Ya. Dua itu blendernya. Setrika ada energi geraknya enggak? Ada. Itu didorong. Yakin ada? Saya itu didorong pakai tangan setrika tuh. Iya, itu didorong dengan tangan. nih, Bu. Iya, oke sebentar. Setrika itu enggak ada energi geraknya ya. Karena yang menggerakkan itu tangan kita. Oke. Kalau didiemin pasti ya. Kalau didiemin dia bergerak enggak? Robot. Enggak ya. Jadi setrika itu tidak. Nggak bergerak, cuma digerakin sama energi mata. Robot. Tadi siapa yang mau nanya? Masaka ya? Tapi itu blendernya kenapa, Bu? Mas Masaka mau Saya tanya mau apa nanya, Masaka? Bu. Erlin mau tanya. Erlin, oke. Mbak Erlin mau nanya apa Mbak Erlin? Bu, emangnya kipas angin ada yang senyum? Oh, emangnya kipas angin ada yang Gambar, Ini ada stikernya ceritanya ya. Ini ada stikernya, oke? Blendernya mah Aku punya kipas anginnya senyum. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai energi listrik kan jadi energi gerak? Gimana? Oke, anak soleh dan soliha. Siap. Oke. Terlalu rame. Iya, terlalu rame ya. Dari tadi Bu Gidung menjelaskan berisik sekali ya. Ya. Iya, jelas nggak jadinya kalau Bu Gidung menjelaskan kalian berisik, jadinya jelas nggak? Ketika Bu Gidung menjelaskan kalian berisik sendiri, kira-kira jelas nggak? Enggak. Enggak ya. Oke, boleh bertanya. Nanti silakan ketika Bu Kidung bertanya, ada yang mau ditanyakan, silakan sebut nama. Misal, Lunet Bu mau tanya, Garda Bu mau tanya, Vino Bu mau tanya, Saka Bu mau tanya gitu ya. Biar lebih kondusif ya. Oke. Nah, ini bagian energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, boleh Bu Kidung lanjutkan ya? Siap. Oke. Oke, ini kalau setrika, kira-kira perubahan energi apa jadi energi apa? Listrik menjadi panas. Energi panas selalu Energi. digunakan menjadi panas dan mirip dengan setrika. Iya, setrika itu dari energi listrik menjadi Oh, iya, energi Energi listrik jadi panas. energi panas kalau setrikaan. Iya, bukan energi gerak ya. Karena setrika yang menggerakkan itu kita ya, manusia ya. Kalau enggak kita gerakan, itu enggak bolong. bergerak ya. Ya udah kalau sepeda itu aja. Iya, bolong bajunya. Siapa yang pernah nyetrika bajunya sampai bolong? Nyetrika aja nggak pernah, Bu. Nyetrika nggak pernah nyetrika atau di rumah? Saya pernah lihat orang nyetrika. Oke, ini gambar setrika, energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti yang kedua, ini gambar apa? Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker dari energi apa menjadi energi apa? Dari energi listrik ke energi panas. Iya, energi listrik ke energi panas ya. Dan Itu untuk cookware dan ngangetin nasi ya. Kalau yang ini
Apa Itu TV. TV. Berarti Digital. kalau TV apa? Listrik ke energi cahaya. Apa Oke, ya? energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, energi panas. Ada lagi? Energi semuanya. Jadi, ayo, jadi kalau TV itu dari energi listrik diubah menjadi energi bunyi, energi cahaya, dan energi Panas. Rangkaian. ya. Jadi kalau TV itu dirubah menjadi 3. Dari listrik menjadi cahaya, bunyi, dan panas. Oke, paham? Paham. Oh, aku kepengen kayak gitu. PS-nya ada Kalau besar. sekarang Bu Kidung yang tanya ya. Kalau kalian mengayuh sepeda, Beda. Dari energi gerak ke apalah kalau sepeda tuh. kalau kalian mengayuh sepeda, energi apa? Jadi energi apa? Hanya energi gerak. Masa hanya energi gerak? Kalian Apa dong? kalian menggerakkan sepeda butuh tenaga enggak? Iya, dan tenaga itu energi apa? Tenaga itu didapat dari apa? Ya. Jadi Tenaga itu didapat dari minum. makanan. Kemarin makanan itu masuk energi apa? Tidak tahu. Energi kimia ya. Jadi dari energi kimia menjadi energi apa? Kalau mengayuh sepeda energi kimia menjadi energi gerak ya. Tapi kalau Oke. pagi hari nggak Oke. sarapan, terus sepeda itu Oke. energi apa coba? Oke, anak saya dan Solihah. ya. Oke, tadi Mas Kenzi bertanya, kalau nggak sarapan, mengayuh sepeda berubah energi apa jadi energi apa? Kalau kalian nggak sarapan, di dalam tubuh kalian masih ada nggak sisa-sisa makanan kira-kira? Ya, nggak tahu. Nah, pakai lemak. Masih ya. Ketika kalian tidak sarapan, itu masih ada sisa makanan yang diserap oleh tubuh. Jadi itu yang digunakan untuk tenaga atau mengayuh sepeda. Kalau seharian nggak makan, Kalau seharian nggak makan, apa kalian tetap nggak bisa mengayuh sepeda? Atau bisa tapi lemes? Bu, pingsan di tengah jalan. Aku bisa Pingsan di tapi tengah nggak jalan. lemas. Iya. Oh bisa tapi nggak lemas. Oke, berarti energi yang disimpan Masaka ketika terakhir makan, energi yang disimpan Banyak, dan toh. diserap itu banyak berarti ya? Soalnya aku gendut. Soalnya gendut. Oke. Ya. banyak lemak. Jadi kalau kalian nggak makan, itu bukan berarti kalian terus nggak bisa mengubah ke energi yang lain. Bisa, tapi kalian pasti akan lemas ya, atau lebih cepat capek. Iya enggak? Punya energi. Kalangan kurus. Oke, itu kalau yang kurus ya Masaka gitu ya. Emang kalau Ya. gendut nggak bisa capek Masaka? Kalau aku sih capek sih, tapi lebih Kebesaran lama menahan perut. lapar. Oh, lebih lama menahan lapar. Oke. Nah, sebelum Bu Kidung lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Nah, Bu Kidung mau pesan ya untuk anak-anak kelas 4 Ali. Tuh. Oke, Bu Kidung berpesan ya untuk anak-anak. Oke, mohon didengarkan dulu ya. Oke, kalian Bu Kidung Bu Kidung mute dulu. Oke ya, Bu Kidung berpesan bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti Zoom ya, silakan bisa memutar record ya yang di-share oleh Pak Budi atau Bu Triani di grup. Pasti mengirimkan record atau link YouTube ya. Aku nggak punya grupnya Bu, soalnya ini pakai HP-ku. Oke, kan ada di grupnya Bunda ya. Nanti Enggak, bisa minta gimana caranya? Saya tidak pernah linknya. masuk grup di HP ini. Ke ayah atau bunda yang masuk grupnya. Atau Bu Kidung juga pasti share materi setelah pelajaran. Jadi ketika di pertemuan selanjutnya, itu waktu ditanya,
itu tahu atau setidaknya ingat pertemuan yang kemarin, ya. Jadi nggak perlu diulang. Sendirian sampai jam 3. Kalau enggak sih jam 2. Ya. Soalnya Oke, Mama Mas sama Papa Kenzi. kerja pagi. Iya. Oke, Mas Kenzi, kalau misal Mas Kenzi, Bu nggak punya linknya, silakan nanti minta ke bundanya. Bun, tolong dikopikan link yang ada di grup oleh Bu Guru tadi. Atau enggak, nanti bisa meminta ke Pak Budi atau ke Bu Triani. Oke? Aku punya WA-nya Pak Budi. Iya, boleh minta ke Pak Budi ya. Jadi ketika kalian dijelaskan, itu masih ingat yang kemarin, ya? Karena ya Mbak Erlin. Iya, Gimana Mbak Erlin mau bertanya? saya mau bertanya. Enggak deh. Bu, may I go to the toilet, please? Oke, silakan Mbak Erlin. Oke, sebelum Bu Kidung lanjutkan. Iya, Mbak Nadifa. May I go to the toilet, please, Bu? Oke, silakan. Oke. Nah, sebelum Bu Kidung lanjut ke materi selanjutnya, silakan yang mau ke toilet boleh, yang mau minum juga boleh. Oke, ya. Oke, silakan yang mau ke toilet boleh, yang mau minum juga boleh. Saya tidak. Nggak usah live Zoom ya, nggak usah live Zoom ya. Oke, Mbak Ali. Siap. Oke. Oke, silakan yang mau minum silakan 1 menit. Semenit doang. Iya, 1 menit. Udah selesai 1 menitnya, Bu. Oke, silakan. Aduh, seger sekali ya. Wih, ke toilet dulu lah mumpung. Oke, minumnya sudah selesai semua? Belum. Belum selesai. Yang lagi kamar mandi, Bu. Oke. Oke, dari pelajaran tadi perubahan energi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang perubahan energi atau sudah jelas semua? Jelas. Jelas, oke. Mas Saka jelas berarti kalau ditanya bisa ya? Oke. Oke, yang lain sudah jelas? Jelas. Berarti ketika ditanya bisa ya? Oke. Sekarang Bu Kidung mau tanya. Kalau kalian gak ada yang tanya, Bu Kidung mau tanya. Tanya, Bu. Oke, Bu Kidung mau tanya. Kira-kira kalau di motor itu ada perubahan energi apa jadi energi apa? Energi Kimia menjadi energi gerak. Iya, energi kimia menjadi energi gerak. Iya. Lagi ketika apa ya? Komputer. Kalian tahu komputer? Tahu? Kalau komputer dari energi apa menjadi energi apa? Dari energi listrik. Iya. Sama ya? Sama dengan TV ya? Iya. Oke. Kemudian kalau kalian tahu lampu yang ada di sepeda? Tahu. Biasanya di sepeda yang dulu itu kira-kira perubahan energinya dari energi apa jadi energi apa? Nah, ya. Kimianya energi Lampu loh, lampu. Energi kimia menjadi energi. Aku mau tanya. Listrik menjadi energi kimia dan cahaya. Kalau di sepeda, oke, sama-sama. Kalau di sepeda, Energi gerak. oke, kalau di sepeda ada nggak listrik? Tidak. Tidak ada. Itu menggunakan Yang apa? ditanyain itu sepeda. Ayunan. Kemarin kalau di sepeda itu menggunakan apa? Kalau bukan listrik, itu menggunakan aki, ya, aki atau energi kimia.
Batu aki alias batu sakti. Aki kayo hati. Diubah jadi apa? Aki bisa dinyalakan dengan apa? Dengan aki. Adanya gerakan di ban kalian. Jadi aki itu menyala ketika ban kalian muter. Aki itu batu tuh. Ya. Aki itu loh, kemarin Bu Gedung juga sudah menjelaskan aki itu masuk energi apa? Enggak tahu. Energi kimia. Ya, Karena aki saya itu ya masuk tahu. energi kimia ya. Saya mau tanya. Oke, sudah kembali semua ya. Sekarang Bu Gedung lanjutkan. Oke, Bu Gedung lanjutkan ya. Tanganku merah. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, anak soleh dan soleha. Iya. Sudah terlihat ya? Sudah. Iya. Selanjutnya kita akan belajar ya cara hemat energi. Yang tahu hanya The Legend of Emak-emak. Kira-kira apa saja ya cara hemat energi ya? Caranya tuh Oke, coba Mas Vino. Mas Vino coba sebutkan salah satu contoh cara hemat energi. Satu saja. setelah menyalakan kan harus dimatikan. Iya, setelah menyalakan keran harus dimatikan. Boleh. Terus, coba Mbak Tika. Mbak Tika, apa ya contoh cara hemat energi? Silakan, apa itu namanya, TV setelah itu dimatikan. Iya, ketika TV tidak ditonton harus dimatikan. Oke, selanjutnya Masaka. Masaka. Mana nih Masaka nih? Yang udah paham. Masaka. Masaka. Kok Masaka menghilang? Mungkin dia sedang di pelanda angin topan. Oke, Mas Garda. Garda. Mas Garda, coba contoh cara menghemat energi salah satu apa? Menghemat energi. Tidak menghidupkan Iya, tidak menghidupkan lampu ya ketika siang hari. Nah, Masaka. Ya, Masaka. Oke, Tapi kalau contoh. tempatnya gelap itu apa ya? Enggak apa-apa nyalain lampu tuh. Iya, itu kecuali kalau tempatnya gelap ya. Oke, Masaka Bu Gidung mau tanya Masaka. Ya. Cara menghemat energi gimana? Sebutkan satu contoh. Sebentar. Bentar, ayo apa ya? Cara menghemat energi? Apa Masaka? Jika sudah matang, jika nasi sudah matang, kukernya dimatikan. Oke, bisa jika nasi sudah matang, rice cookernya dimatikan. Tapi nanti jadi nggak anget ya nasinya ya? Hangat nom Bu. Oh, Udah anget. panas banget. Bu. Berarti harus langsung dimakan ya? Iya. Jika nasi terus dalam rice cooker. Oke, kita coba lihat ya cara menghemat energi. Apa ya kira-kira ya? Oke, sebentar Bu Gidung ulangi share screen-nya. Saya tahu. Oke, Bu Gidung ulangi ya share screen cara menghemat energi. Ada berapa halaman tuh, Bu? Nih, yang pertama, menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahaya di siang hari ya. Jadi kalau siang hari lebih baik lampunya dimatikan. Kecuali memang gelap ya. Kalau masih terang nggak usah dinyalakan lampunya, oke? Masih Oke, gelap. terus yang kedua, mematikan barang elektronik jika tidak digunakan. Tadi contohnya, mematikan TV ketika tidak ditonton, terus mematikan rice cooker ketika sudah selesai digunakan ya. Terus ada juga Tidak berlebihan memakai listrik, Bu. Tidak berlebihan memakai. tidak berlebihan memakai listrik juga boleh ya. Kemudian ada menggunakan peralatan listrik yang mempunyai daya rendah. Kalian tahu lampu LED? Tahu. Lampu yang warna Nyala kalau lampu Kayak LED ditekan. ya.
Lampu Aku LED punya. itu lampu yang warnanya putih, bukan bohlam. Ya. Aku punya. Kalau bohlam itu bukan lampu LED, dia akan boros atau dayanya tinggi. Sedangkan kalau lampu LED itu dayanya rendah. Oke. Paham? Oke. Oke. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai perubahan energi dan mengenai tadi cara hemat energi? Bu Erlin mau nanya, Bu. Oke, silakan Mbak Erlin. Kalau penghematan energi itu kan tadi Bu Kidung kan bilang kalau pakai lampu bohlam kan energinya banyak, kalau pakai lampu LED itu energinya dikit. Perbedaannya Iya. apa ya? Oke, Perbedaannya apa ya? perbedaannya apa ya antara lampu bohlam dan LED? Ada yang Aku mau tanya tuh yang listrik. Oke, sebentar. Kita jawab dulu pertanyaan Mbak Erlin ya. Ada yang tahu perbedaan lampu bohlam dan lampu energi? Oh, lampu bohlam. Oke. Kalau lampu LED ya, kayak Bu Kidung sampaikan, lampu LED itu nanti akan menghasilkan misal nih, lampu LED dan lampu bohlam sama-sama 5 watt. Ya, sama-sama 5 watt. Nanti lampu LED akan memancarkan cahaya yang lebih terang. Ya, ketika kalian membutuhkan cahaya yang terang, semisal menggunakan lampu LED 5 watt, kamar kalian sudah terang. Tapi kalau menggunakan lampu bohlam, itu 5 watt itu masih belum terang. Karena apa? Karena warnanya kuning kalau lampu bohlam, iya enggak? Iya. Kalau warna kuning dibanding lampu LED yang warnanya putih, terangan mana? Iya, itulah perbedaan lampu LED dan lampu bohlam, ya. Dari penyusunnya. Tapi perbedaan bentuknya gimana sih, Bu? Aku masih Oke, belum bisa perbedaan bedain. bentuk. Oke, coba Bu Kidung carikan dulu ya. Bu Kidung carikan perbedaan lampu bohlam dan lampu LED. Oke, ditunggu dulu. Sedang Bu Kidung carikan. Oke. Ya gitu. Oren, aku gimana? Oke, sebentar ya. Oke, nih sudah ketemu lampu bohlam dan lampu LED. Belum keluar Share. gambarnya. Ya, belum keluar gambarnya ya. Oke, sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat? Sudah. Nah, LED. Ini lampu nih, kalau contoh lebih nyatanya lagi ya, guys. Begitu carikan sebentar. Contoh lampu bohlam itu biasanya warnanya kuning. Oh, seperti yang tadi Bu Kidung share. Seperti yang tadi Bu Kidung share di presentasi itu lampu bohlam. Ini. Lampu bohlam mana ya? Ini lampu bohlam. Ini lampu bohlam. Ya. Oke, ini lampu bohlam. Biasanya warnanya kuning. Oke, kalau lampu Iya, aku LED, punya warna kuning. oke, tadi Bu Kidung lihat lampunya siapa yang menyala ya? Itu lampu LED. Coba, ada yang lampunya menyala? Ada yang lampunya menyala di atasnya, di atas rumahnya? Tidak, aku enggak. Oke, nah, lampunya Mbak Tika. Ya, lampunya Mbak Tika, lampunya Mas Kenzi, lampunya Mbak Gesa itu sudah menggunakan LED. Ya. Bukan menggunakan bohlam. Sekarang memang sudah jarang orang-orang yang menggunakan bohlam karena bohlam juga akan cepat panas anak-anak. Ya, kalian kalau megang lampu bohlam itu nanti lebih panas. Mana bohlam? Oh iya, benar Mas Vino. Itu yang dipegang Mas Aku punya Vino. bohlam di kamar. Oh, punya bohlam di kamar. Oke. Bohlam itu tadi yang seperti Bu Kidung contohkan ya, itu akan lebih panas.
Ya, cahayanya tidak terang, tapi dia akan lebih panas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mbak Tika mau nanya apa? Lampu bolam itu katanya Bu Kidung itu cepat panas. Lalu berapa lama harus nyalainnya biar tidak meledak. Jadi takut nanti rumahnya kebakaran karena lampu bulannya jedot, gitu. soalnya Diam seperti patung. Gerak. ini yang paling belakang sendiri. Udah saya tutup Zoom ini dengan kok setiap anu kisah terus tuh yang jadi host tuh. Hah? Kok bisa? Mama aku tahu. Apakah curang Anda memakai cheat apa? Kalau waktunya keluar pasti saya yang dapat. Ada yang punya kode ini nggak? Yang memiliki kode-kode. Orang. Anak Solidah Yang Anak Solidah Solihah. Oke, Sudah begitu sudah terdengar lagi. sudah. sudah. Tapi hostnya bukan begitu loh, Bu. Oke, suara begini sudah terdengar lagi? Oke, mohon maaf Sudah. di sekolah sinyalnya hilang. Zoom-nya Ya. begini yang di laptop itu keluar. Jadi begitu pakai HP nggak apa-apa ya? Ya. Tadi gimana Mbak Tika? Mohon maaf, tadi terputus pertanyaannya dari Mbak Tika. Lampu bolam tuh enggak tahu gimana. Oke, gimana Mbak Tika, bisa diulangi? Pertanyaan dari Mbak Tika tadi bisa diulangi? Oke. Oke, sebentar Mbak Tika. Yang lain bisa di-mute terlebih dahulu biar suaranya Mbak Tika terdengar jelas. Siap. Oke, silakan yang lain di-mute terlebih dahulu ya. Oke.